Hai, selamat pagi adik-adik semua. Selamat berjumpa lagi dalam IHMPA GPIB Ebenezer Surabaya. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik-baik, bukan? Puji Tuhan. Kalau kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, kita harus selalu bersyukur. Bagi adik-adik yang sedang sedih ataupun yang sedang sakit, kita doakan sama-sama ya, supaya adik-adik cepat sembuh. Dan tetap adik-adik harus mengucap syukur dalam setiap keadaan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik terlebih dahulu bisa menyiapkan Alkitab dan persembahan. Kalau adik-adik sudah menyiapkannya, mari kita bersaat teduh bersama-sama. Mari kita bersaat teduh. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 66. Mari puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 66. Mari puji Tuhanku, haleluya, puji Yesus Rajamu, haleluya. Nah, adik-adik, sambil tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari adik-adik kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa kami boleh ada saat ini dan kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami supaya kami dapat beribadah dengan baik, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan firman. Berkati ibadah kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk. Nah adik-adik, sekarang Kak Evi mau tanya nih, siapa yang hari ini bangun pagi nangis dulu? Ada? Oh, kalau yang marah-marah ada enggak? Kalau yang marah-marah juga ada ya? Oh, enggak ada Kak Evi. Kalau yang tadi pagi bangun terus hatinya happy, kalau yang tadi pagi bangun hatinya gembira siapa ya? Oh, pinter sekali adik-adik. Jadi adik-adik, kita harus senantiasa merasa bersukacita, merasa gembira. Kenapa, Kak? Karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama kita. Jadi kita harus senantiasa merasa gembira. Nah adik-adik, sekarang kita nyanyikan lagu Bila Kita Sukacita. Ya, karena sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus. Jadi tidak perlu merasa sedih. Mari kita nyanyikan lagu Bila Kita Sukacita. Bila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya.
adik-adik, jadi dalam keadaan apapun kita harus tetap bersukacita. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, sehingga kita tidak perlu takut ataupun khawatir. Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 11, ayat 1 sampai 7. Mazmur 11 ayat 1 sampai 7 akan dibacakan oleh adik Ivel. Silakan Ivel. 11 ayat 1 sampai 7. Berfirmanlah firman Tuhan. Tuhan tempat perlindungan untuk memimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya di tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan taktanya di sorga. Matanya mengamat-amati sorot matanya, menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Dan ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Amin. Terima kasih Ivel untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Adik-adik, berikut ini kita akan nyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita juga harus baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita juga harus baik hati dan mengikut perintahnya. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Adik boleh lipat tangan, tutup mata, dan mari kita. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, berkati juga kakak lain yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membacakan Alkitab yang terambil dari kitab Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Kalau adik-adik sudah siap, kita akan baca bersama adik Gita dan Viera. Silahkan adik Gita dan Viera. Markus 7 ayat 1 sampai 8. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci jawar, kendi dan perkakas
tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Bacakan Alkitab Markus 7 ayat 9 sampai 16. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengarkan, hendaklah ia mendengar." Amin. Terima kasih untuk pelayanannya buat Gita dan Vera. Tuhan Yesus memberkati. Adik, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Markus. Markus 7 ayat 1 sampai 16 yang tadi dibacakan oleh Adik Gita dan Vera. Temanya adalah taat dan mengasihi. Nah, adik-adik, kalau taat artinya kita mengikuti peraturan yang ada. Misalnya, ketika kita berada di jalan raya, ketika lampu merah kita harus berhenti. Itu namanya kita taat kepada peraturan. Sedangkan mengasihi artinya kita mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain, membantu orang lain. Nah, apa hubungannya adik-adik sama bacaan kita tadi di kitab Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16 tadi? Kita lihat sama-sama yuk adik-adik. Nah, adik-adik sekarang nih misalnya ada makanan yang enak nih. Wah, gimana nih? Apakah kita langsung makan? Nyam 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 nyam. Oh, nggak boleh, benar sekali. Ada yang bilang sama Kak Evi, nggak boleh Kak, harus cuci tangan dulu. Ya, benar sekali Kak adik-adik. Ya, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, peraturannya kalau kita mau makan, tangan kita harus bersih. Adik-adik bisa membersihkan tangan, mencuci tangan dengan cara memberi sabun, kemudian mengusapkan ke tangan, ke punggung tangan. Diperlakukan perlahan-lahan aja adik-adik, jangan cepat-cepat. Kemudian di sela-sela jari, di kuku. Kemudian adik-adik setelah itu bisa membersihkannya dengan air dan mengeringkannya. Ya, mencuci tangan cara-caranya adik-adik bisa belajar lagi sama papa mama ya. Ada 6 cara mencuci tangan dengan baik hingga tangan kita benar-benar bersih. Setelah itu adik-adik, apakah kita boleh langsung nyam 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 nyam? Ya, oh ada yang bilang nggak boleh Kak, harus berdoa dulu. Benar adik-adik, setelah mencuci tangan, setelah tangan kita menjadi bersih, apakah kita langsung nyam nyam nyam? Nggak boleh. Kenapa? Iya, harus
berdoa terlebih dahulu. Benar sekali adik-adik. Jangan lupa. Taat peraturan mencuci tangan, tetapi jangan lupa adalah untuk berdoa. Satu lagi adik-adik ya, setelah tadi adik-adik sudah cuci tangan, adik-adik sudah berdoa. Tetapi kalau misalnya ada temennya yang nggak bawa makanan nih, sebelum adik-adik makan, ya, adik-adik bisa membagi terlebih dahulu. Adik-adik bisa membagi terlebih dahulu makanannya. Yang ini buat saya, yang ini buat teman saya. Itu namanya mengasihi adik-adik. Jadi berarti adik-adik sudah taat, dicuci tangan, ya, dan berdoa. Sekarang adik-adik juga mengasihi, mau berbagi makanan. Itu namanya anak yang pinter, anak Tuhan Yesus yang baik. Jadi bukan hanya adik-adik cuci tangan aja Kak, kemudian doa Kak, setelah itu makan Kak. Adik-adik tidak memperhatikan temannya, ya. Adik-adik harus ingat, kita harus taat, tetapi kita juga harus mengasihi. Nah, dalam kitab Markus tadi adik-adik, nah dikatakan bahwa pada waktu Tuhan Yesus sedang makan nih, Tuhan Yesus sedang makan bersama murid-muridnya. Mereka makan menggunakan tangan adik-adik. Datanglah ahli Farisi, datanglah orang-orang ahli Taurat. Mereka protes sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mau makan harus cuci tangan terlebih dahulu. Itu aturannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa adik-adik? Memang benar, kalau makan harus cuci tangan. Itu tidak salah. Semua aturan itu benar. Dan harus kita patuhi. Sama seperti adik-adik tadi ketika mau makan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian berdoa dulu. Tetapi yang paling utama, kata Tuhan Yesus nih, adalah mengasihi. Mengasihi sesama kita. Ketika kita makan, kita jangan lupa akan sesama kita yang belum makan. Ketika kita senang, kita juga jangan lupa akan sesama kita, teman kita. Kita harus berbagi bersama mereka. Kalau misalnya kita lagi senang, tapi kalau ada teman kita yang sakit, kita bisa mendoakan mereka adik-adik. Artinya, kita juga mengasihi mereka. Mungkin kita nggak bisa datang berkunjung karena lagi ada virus COVID. Tapi bukan berarti kita taat peraturan, tidak ke rumah teman kita, tetapi kita tidak mendoakan mereka. Yang penting adalah apa adik-adik? Mengasihi. Jadi kita harus taat, tetapi kita juga harus mengasihi. Nah adik-adik, Evi harap kita mau hidup taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Ucapkan bersama-sama yuk. Aku mau hidup taat dan mengasihi Tuhan. Nah, ucapkan sama-sama ya. Aku mau hidup taat dan mengasihi Tuhan. Kiranya adik-adik, Evi juga ya, bisa mentaati semua peraturan yang ada, mentaati firman Tuhan, tapi yang terutama kita mengasihi Tuhan. Sama seperti kita juga harus mengasihi sesama kita. Jadi sama seperti lagu kita tadi ya, cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga berbuat yang baik. Ya, mengasihi teman kita, mengasihi saudara kita. Ada yang sedih, ada yang susah, kita juga harus membantu. Ingat adik-adik, taat dan mengasihi. Demikian firman Tuhan pada pagi hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, kita diingatkan bahwa kita harus taat pada perintah Tuhan, dan ada satu lagi, kita harus mengasihi. Mengasihi teman, mengasihi keluarga kita, ataupun mengasihi sesama. Nah, kita akan nyanyikan sekali lagi Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus.
bangsa, tiap hari jadi orang yang benar. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh adik Ine. Silahkan Ine. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur dan terima kasih karena kami dapat ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan berada di tengah bangsa dan negara kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Dan Tuhan, kami juga berterima kasih sehingga kami dapat bisa melewati pandemi COVID-19 dengan tidak adanya gelombang ketiga. Tuhan berkati juga para pemimpin yang ada di pusat maupun di daerah. Tuhan berikanlah pemerintahan pusat dan daerah hikmat serta kebijaksanaan sehingga dapat bisa memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Dan juga Tuhan berkati gereja kami yang ada di Indonesia, terkhususnya juga GPIB Ebenezer, dan juga pendeta dan para majelis dalam pelayanannya, dan jemaat-jemaat juga. Tuhan juga berkati teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan berikanlah kesembuhan agar bisa dapat menjalani aktivitasnya kembali dengan normal. Tuhan juga berkati kami yang sedang menjalani ujian-ujian ini. Tuhan berikanlah hikmat serta kebijaksanaan sehingga dapat bisa menyelesaikan ujian ini dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Tuhan juga berkati orang tua kami dalam pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan kami dalam sehari-harinya. Tuhan berikanlah kesehatan selalu dan panjang umur. Tuhan, inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya adik Ine. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Apakah adik-adik sudah menyiapkan persembahan? Baik, nanti setelah ibadah, adik-adik bisa menitipkan persembahan adik-adik tersebut kepada Papa Mama untuk dibawa ke gereja. Baik, kita akan nyanyikan lagu Kidung Turian nomor 256. Dalam susah
Dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Nah, adik-adik, kita akan membawa persembahan kita dalam doa persembahan. Dan doa persembahan kita akan dipimpin oleh adik Joseph. Silahkan Joseph. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membawa sembahan. Orang Tuhan berkati bisa bawa sembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya Joseph. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, berikut ini adik Kristo akan menyampaikan warta anak. Adik-adik perhatikan ya. Selamat pagi teman-teman semua. Berikut ini warta anak 1. Kami mengucapkan terima kasih baik teman-teman yang sudah beribadah dan melayani dalam IHMPA versi YouTube 13 Maret 2022. Tuhan Yesus memberkati pelayanan teman-teman dan teman-teman semua. 2. Ucapkan terima kasih berikut ya buat papa, mama yang sudah menyediakan fasilitas bagi kami untuk beribadah. 3. Untuk IHMPA 20 Maret 2022 akan diadakan dalam 2 versi. 1 versi YouTube yang akan tayang jam 7 pagi, versi Zoom yang akan diadakan jam 9 pagi. Link akan di-share oleh kakak Layan. 4. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun dalam periode 13 sampai 19 Maret 2022. Tuhan Yesus memberi umur panjang dengan berkat yang melimpah. 5. Terima kasih untuk perhatiannya. Demikian warta sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik Kristo atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita akan bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita
Adik-adik, kita akan masuk dalam doa berkat. Adik-adik dalam posisi berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik, ibadah telah selesai. Mari kita bersaat teduh. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Kak Evi mau mengingatkan lagi untuk tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi dan banyak minum air putih. Dan juga adik-adik harus tetap menjaga protokol kesehatan pada saat adik-adik keluar rumah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.